Halo, ketemu lagi dengan 1, 2, 3 review semuanya. Kali ini gua akan nge-review, unboxing sebuah gamepad yang udah laris banget lah ya. Ini gak usah diomongin. Buat kamu yang suka main game, ini cocok banget. Buat apa aja, buat Android bisa, buat PC, buat komputer gitu bisa, buat Android TV juga bisa. Nah, menarik ya. Jadi ini adalah sebuah gamepad multifungsi yang bisa dikonekkan ke segala macam device yang kamu punya. Harganya berapa? Hanya 70 ribuan aja dengan cek link yang ada di deskripsi. Kalau kamu salah, nanti kamu bisa dapat harga yang mahal padahal produknya lebih jelek dari ini. Karena ada versi yang lain, yang T3 gitu ya, itu kurang recommended karena susah untuk connect-nya. Nah, ini versi yang sudah sangat laris banget. Dalam paket pembelian, ini adalah gamepadnya seperti ini gitu ya. Dan ada kabel untuk charging, ini masih micro USB lah gitu ya, kayak begini gitu. Dan juga ini adalah dudukan untuk handphone gitu ya, yang bisa nanti kita pakai. Jadi kalau misalnya kalian mau nanti main game gitu ya, gamepadnya itu bisa, nah jadi ini ditaruh di gamepad. Nah ini untuk gamesnya gitu ya. Dan kenapa ini recommended banget? Karena bisa dibilang ini hanya plug and play. Maksudnya apa? Jadi gini, pada saat kita ingin menyalakan gamepadnya gitu ya, sederhana banget. Kita tinggal koneksikan saja. Sebagai contoh ini ya, gue udah ada handphone dan gue akan aktifkan Bluetooth-nya gitu ya. Aktifkan Bluetooth-nya. Nah, di sini kalau ke Android itu tinggal Home dan X. Dipencet lama, nanti dia akan muncul di sini. Coba, udah diaktifkan. Nah, muncul. Nah, ini nanti tinggal dikonekkan. Karena gue udah connect sebelumnya, gue udah cobain. Nah, jadi dia langsung connect. Dan ini cakepnya ya, kalau misalnya kalian nyalakan lagi gitu ya, Bluetooth-nya, dan ini tinggal tekan home sekali gitu ya, dia langsung connect. Kadang-kadang kalau kayak Bluetooth speaker gitu, itu kan kita harus setting lagi. Nah, ini tuh langsung otomatis connect. Cakep banget. Nah, kalau kalian ingin langsung main game kayak untuk emulator ya, kayak PSPP gitu ya, atau My Boy ini untuk Game Boy gitu ya, ini nggak usah disetting guys, gila ya. Contoh ya, nih, ini langsung dimainin aja bisa, langsung dimainin. Dah, ini udah langsung connect langsung tuh, gila ya, cakep banget ya, tuh, nih. Inilah supaya kalian kelihatan nih, ini udah langsung connect aja gitu, jadi nggak usah di setting lagi. Nah, tapi kalau misalnya kalian pengen setting juga bisa, yaitu nanti tinggal setting di sini di inputnya aja. Kalian pengen key mapping gitu ya, key mapping udah pastilah, udah biasa. Kalau misalnya emulator lain gimana, PSPP, nah PSPP juga bisa, sebenarnya bisa langsung connect sebenarnya gitu ya, tapi kalau gue sih setting lagi. Nah, tinggal di setting di sini, tinggal tools gitu ya, controls gitu ya, control mapping, udah. Nanti di sini tinggal up ya, up, tekan up gitu ya, mapping udah. Nanti kita mapping aja di sini mau X-nya apa, yang bulatnya yang mana gitu ya, kan ini ABX ya, harusnya ini kan ini X, ini bulat, ini kotak, ini segitiga gitu kan. Nah, jadi tinggal diklik aja. Dan kayak misalnya kan PSP itu nggak ada R2 L2 buat apa? Nah, L2 R2 sama gue dipakai buat save state. Nah, jadi bisa dibaca pad 1 L2, pad 2 R2 gitu. Nah, itu dia. Jadi cakep banget. Langsung connect aja dan harganya murah, hanya 75 ribuan aja gitu ya. Kita cobain lah ya, Dynasty Warrior lah gitu misalnya. Kita main gitu ya. Kita main Dynasty Warrior gitu. Gue ada load state aja. Misalnya ini kita main lah ya. Nah, ini sebenarnya udah tinggal. Nah, ini sudah, misalnya main ya sudah, mainkan saja gitu. Jadi dia udah tinggal digerakin. Nah itu. Nah, dan ini ada analognya ya.
yang harus kalian perhatikan, ini tuh ada analognya guys. Jadi cakep banget nih, tuh bisa dimainin, digerakin kayak gini buat analog. Jadi untuk analog ini udah enak, dan tapi kalau yang ininya nggak bisa sih gitu ya. Tapi dia analog untuk atas bawah kiri kanannya oke lah ya, cakep gitu ya. Harganya cuma 75.000 aja. Harganya cuma 75.000 aja, dengan kalian cek link yang ada di deskripsi gitu ya. Harganya murah banget, dan kalau misalnya kalian pengen untuk game yang lain, game-game Android gitu ya, game yang murni untuk Android ya, bukan emulator, nah kalian harus install aplikasi yang namanya, nah ini Shooting V, Shooting Plus V3. Nah nanti bisa mapping lagi, kayak misalnya kalian pengen main game Free Fire atau misalnya Mobile Legends, nah tinggal mapping aja. Kalian bisa mainkan dengan gamepad yang harganya murah banget, hanya 70 ribuan aja. Dimana belinya? Cek link yang ada di deskripsi. Kalian pasti bisa dapetin harga yang sesuai dengan kualitas yang bagus. Hati-hati. Oh ya, ngomong warnanya bisa warna biru juga kalau kalian pengen. Tapi kalau pengen yang standar kayak gini, warna merah aja. Nah sekarang kita pelajari ya dari produknya. Tadi kita udah setting sudah. Produknya seperti apa? Nah, bisa dilihat ini dari karet guys. Jadi tidak akan selip, dan ini cukup enak menurut gue ya. Nah ini kita lepasin dulu, karena ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kita gerakin kayak begini, ini tuh jadi kayak buat gerakin menarik ya, kayak buat gerakin nih, bisa dilihat. Jadi buat gerakin ini, buat gerakin Android juga bisa, cakep ya. Nah kita lihat ke produknya lagi. Ini terbuat dari karet, dan pinggirannya juga ini ada grip karet supaya nggak cepat untuk mengelupas, nggak cepat untuk meleset gitu ya. Nah kalau kita sudah dimatikan Bluetooth dari handphonenya, ini sudah tinggal matiin aja lah. Tekan yang lama nanti juga mati. Gitu. Nah mati ya gitu ya. Terus ini menurut gua tombolnya lumayan kliki, enak gitu. Kalau buat ditekan-tekan gitu, menurut gue sih enak banget tekan-tekan gini, dan ya udah cukup ringan. Ngomong-ngomong, ini adalah baterai casan, jadi kalian bisa cas lagi, nggak usah beli baterai lagi ribet gitu ya. Dan ini bisa main menurut gua sih kayaknya cukup lama gitu ya. Gue belum cobain juga. Dalam paket pembelian sebenarnya kalian dapat buku petunjuk juga nih. Kalau pengen pakai bahasa Mandarin lagi, coba. Nah ini kalau misalnya kalian pengen setting ke yang Fitri tadi, tekannya A ditambah home selama 2 second, nanti itu bisa kalian setting ke aplikasi Fitri. Jadi untuk non emulator. Nah kalau misalnya mau emulator gimana? Atau langsung buat Android umum secara umum. Nah itu makanya pakai nih X dan Home gitu ya. X dan Home ini langsung connect ke Android. Jadi ya kalau menurut gue sih, kalian kalau pengen buat emulator langsung X dan Home aja. Karena sebenarnya buat game Android nggak semua bisa pakai gamepad seperti ini, tapi ini sangat membantu banget. Oke, segini aja videonya, karena kalian juga pasti akan langsung beli, dan kalian bisa dapetin dengan harga yang termurah, harga yang sesuai dengan yang gue beli ini, dengan kualitas yang gue beli, hanya 70 ribuan aja, dengan cek link yang ada di deskripsi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah, bye bye.